Di barat daya Tiongkok, berdiri sebuah kota yang seakan lahir dari kabut pegunungan dan cahaya neon, Chongqing, kota gunung, dengan jalan berliku naik turun seolah menari mengikuti kontur bumi yang tak pernah rata. Dari sungai Yangtze yang perkasa, denyut ekonomi merambat naik ke menara-menara futuristik, menciptakan panorama yang oleh banyak orang disebut Cyberpunk City, sebuah dunia nyata yang terasa seperti potongan fiksi ilmiah. Namun di balik gegap gempita cahaya dan hiruk-pikuk modernitas, berhembus sebuah nafas yang lebih lembut, namun tak pernah padam, nafas Islam. Di Jalan Zhongxing nomor 5, distrik Yuzhong, berdirilah Masjid Besar Chongqing. Rumah ibadah ini telah menampung doa sejak abad ke-16, di masa dinasti Ming masih berkuasa. Ia bukan sekedar bangunan, melainkan saksi sejarah yang panjang. Pernah hancur diterpa bom ketika perang, lalu bangkit kembali dengan wajah baru, seakan ingin berkata bahwa iman tidak pernah bisa dihancurkan. Dengan luas lebih dari 4.500 meter persegi, masjid ini memadukan kubah bergaya Arab dengan sentuhan arsitektur lokal Tiongkok. Di tengah gedung pencakar langit dan jalan raya bertingkat, ia hadir sebagai oase yang tenang. Di sampingnya, berdiri sebuah sekolah, menjaga warisan ilmu dan budaya Islam tetap hidup, jauh dari Mekah, namun dekat di hati mereka yang beriman. Bayangkanlah, di bawah langit malam yang dibelah cahaya neon biru dan merah muda, ketika monorel meluncur menembus gedung dan jembatan berkilau menyeberangi sungai, suara azan tetap berkumandang. Suara itu bukan sekadar panggilan untuk sholat, melainkan bisikan yang mengingatkan manusia akan Sang Pencipta. Di kota yang dijuluki Cyberpunk City, iman tetap menemukan tempatnya. Chongqing bukan hanya kota modern dengan wajah futuristiknya. Ia adalah panggung besar, tempat gunung, sungai, dan neon berpadu dengan sejarah, iman, dan harapan. Dan di tengah semua itu, Masjid Besar Chongqing berdiri seperti pelita, menegaskan bahwa Islam menemukan rumahnya dimanapun, bahkan di jantung kota futuristik yang tak pernah tidur. Jejak awal sejarah. Sejarah Chongqing dimulai ribuan tahun lalu. Di masa dinasti Qin, wilayah ini dikenal sebagai Jiangju, sebuah pelabuhan kecil yang hidup dari aliran Sungai Yangtze. Sungai itu bukan sekedar jalur air, melainkan nadi kehidupan yang menghubungkan Chongqing dengan dunia luar. Pada abad ke-12, sebuah peristiwa penting terjadi. Seorang pangeran muda dari dinasti Song naik tahta. Sebagai penanda kebahagiaan, kota ini diberi nama baru, Chongqing, yang berarti 2 kali bahagia. Nama itu adalah doa, sebuah harapan bagi kota yang terus berkembang. Selama berabad-abad, Chongqing tumbuh sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan di wilayah barat daya. Pedagang dari berbagai daerah datang dan pergi, membawa rempah, kain, dan cerita. Kota ini menjadi saksi pertemuan budaya, sekaligus benteng yang menjaga Tiongkok dari serangan luar. Chongqing di masa perang. Tahun 1937, dunia menyaksikan langit Asia mulai dipenuhi api. Jepang menyerang Beijing, dan itulah awal dari invasi besar-besaran ke daratan Tiongkok. China saat itu miskin, rapuh, dan tertinggal jauh dalam hal industri. Negeri ini tidak mampu menandingi kekuatan Jepang yang sudah modern. Produksi baja saja, Jepang memiliki lebih dari 100 kali lipat dibandingkan China. Satu demi satu kota besar pun jatuh. Shanghai, yang megah, runtuh dalam pertempuran. Nanjing, ibu kota saat itu, luluh lantak dan menjadi saksi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah. Wuhan pun akhirnya tak mampu bertahan. Dalam situasi genting itu,
pemerintah Republik Tiongkok membuat keputusan besar, memindahkan ibu kota dari Nanjing yang hancur ke Chongqing, sebuah kota di barat daya yang dikelilingi gunung dan kabut. Kota ini yang sebelumnya hanyalah pusat perdagangan sungai, tiba-tiba harus menanggung beban sebuah bangsa. Namun Jepang tidak tinggal diam. Mereka berusaha mematahkan semangat Tiongkok dengan menghancurkan ibu kota barunya. Maka dimulailah hujan api di Chongqing. Sejak 18 Februari 1938, langit kota itu tak pernah benar-benar tenang. Pesawat-pesawat tempur Jepang datang bergelombang, menjatuhkan bom yang mengguncang tanah dan jiwa. Selama 6 tahun penuh, hampir 300 serangan udara dilancarkan. Ribuan ton bom dijatuhkan, meratakan sekolah, rumah sakit, gereja, masjid, hingga permukiman penduduk. Korban pun berjatuhan. Lebih dari 32.000 jiwa tewas atau terluka. Lebih dari 17.000 rumah lenyap menjadi puing. Tangisan anak-anak bercampur dengan sirene peringatan udara yang meraung hampir setiap hari. Namun di balik kehancuran, lahirlah ketangguhan. Rakyat Chongqing tidak menyerah. Mereka menggali bunker di bukit-bukit curam untuk berlindung. Mereka tetap berjualan di pasar, tetap menyalakan api di dapur, tetap menjalani hidup meski maut selalu mengintai dari langit. Disinilah ketangguhan Chongqing benar-benar terlihat. Selama 8 tahun penuh, kota ini menjelma menjadi benteng terakhir bangsa Tiongkok. Ketika kota-kota lain jatuh, Chongqing tetap berdiri. Dikelilingi kabut, api, dan deru pesawat musuh, ia menjadi rumah bagi pemerintah, tentara, dan jutaan rakyat yang memilih bertahan daripada menyerah. Dan dari keberanian itu, lahirlah sebuah julukan yang akan terus diingat. Chongqing, Kota Pahlawan. Hidup di Chongqing saat perang. Hidup di Chongqing kala itu bukanlah hidup yang tenang. Siang dan malam, langit bergemuruh oleh deru pesawat Jepang. Setiap kali sirena meraung, orang-orang terbangun dari tidur mereka, panik, lalu berlari ke tempat perlindungan di lereng bukit atau ruang bawah tanah yang sempit. Tak lama kemudian, ledakan mengguncang kota. Bom demi bom jatuh, meratakan rumah-rumah, menghancurkan jalan, dan mengubah sungai Yangtze menjadi sungai puing, penuh dengan kayu, batu, dan duka. Namun di balik kehancuran itu, ada sesuatu yang lebih kuat daripada bom, yaitu semangat rakyat Chongqing. Di ruang bawah tanah yang gelap, anak-anak tetap membuka buku, belajar dengan cahaya lampu minyak yang redup. Di dapur kecil yang hampir roboh, para ibu tetap menyalakan api, menyiapkan sup tipis agar keluarga mereka bisa bertahan. Di jalanan, tentara dan rakyat berdiri bersama, saling menguatkan, menjaga kota mereka yang seakan tidak pernah tidur. Hidup di Chongqing saat itu berarti hidup di antara dua pilihan, takut atau berani. Dan rakyat memilih untuk berani. Memasuki era baru, Chongqing bangkit dari luka yang pernah ditorehkan perang. Pada tahun 1997, pemerintah Tiongkok memberikan status istimewa bagi kota ini. Municipality langsung di bawah pusat, sejajar dengan Beijing, Shanghai, dan Tianjin. Sejak saat itu, Chongqing melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Gedung-gedung pencakar langit menjulang, menembus kabut yang menyelimuti kota gunung ini. Jalan layang berlapis-lapis melilit perbukitan, seakan melukis pola tak berujung di antara lembah dan tebing. Jembatan baja dan beton terbentang megah di atas sungai Yangtze, menghubungkan satu sisi kehidupan dengan sisi lainnya.
Dan ketika malam tiba, Chongqing berubah menjadi lautan cahaya. Lampu-lampu neon memantul di permukaan air Yangtze, menciptakan panorama yang membuat dunia menjulukinya Cyberpunk City. Kini, Chongqing bukan hanya kota besar, ia adalah salah satu pusat industri, teknologi, dan perdagangan terpenting di Tiongkok. Lebih dari 30 juta jiwa menyebut kota ini rumah, menjadikannya salah satu kota dengan populasi terbesar di dunia. Meski padat, Chongqing tetap berdetak teratur. Transportasi modern menghubungkan setiap sudut kota, dari monorel yang menembus gedung hingga kapal yang menyeberangi sungai. Denyut kehidupan tak pernah berhenti, siang maupun malam. Chongqing hari ini adalah bukti nyata bahwa dari luka masa lalu, sebuah kota bisa lahir kembali dan bahkan menjelma menjadi simbol masa depan. Chongqing, kota futuristik yang menantang logika. Chongqing bukan sekedar kota besar. Ia adalah mega kota futuristik yang sering disebut sebagai kota paling menantang logika di dunia. Bayangkan saja, di sini ada jalan raya setinggi gedung 22 lantai dan jalur subway terdalam di dunia yang menembus tanah hingga 122 meter. Kota ini seakan menjadi laboratorium hidup, tempat ilmu teknik sipil dan arsitektur benar-benar diuji di batas kemampuannya. Di banyak kota, Google Maps menjadi penolong setia, tapi tidak di Chongqing. Kota ini terlalu rumit untuk dibaca peta 2 dimensi. Dibangun di atas lereng gunung yang curam dan lembah yang dalam, serta berdiri di pertemuan 2 sungai raksasa, Yangtze dan Jialing. Chongqing tumbuh bukan hanya ke samping, tetapi juga ke atas dan ke bawah. Kota ini adalah fenomena 3 dimensi yang hanya bisa benar-benar dipahami bila dilihat langsung. Kota 1000 anak tangga. Tak heran Chongqing mendapat julukan kota gunung sekaligus kota 1000 anak tangga. Hidup di sini berarti terbiasa naik turun tangga setiap hari. Jalanan yang curam dan berliku membentuk gaya hidup unik, di mana napas terengah adalah hal biasa, dan setiap langkah kaki adalah bagian dari keseharian. Salah satu ikon paling menakjubkan adalah jalur monorel yang menembus sebuah apartemen berlantai 19. Kereta meluncur melewati dinding gedung tanpa mengganggu penghuninya. Bagi wisatawan, ini adalah pemandangan luar biasa, seolah teknologi dan kehidupan sehari-hari berpadu tanpa batas. Surga kuliner pedas, Hotpot Chongqing. Selain arsitektur yang menantang logika, Chongqing juga dikenal sebagai surga kuliner pedas. Hotpot Chongqing adalah rajanya. Kuah merah menyala, dipenuhi cabai dan lada Sichuan, mendidih di tengah meja makan. Bagi orang Chongqing, hotpot bukan sekedar makanan, melainkan ritual kebersamaan. Tempat keluarga dan sahabat duduk melingkar, berbagi tawa, pedas, dan hangatnya persaudaraan. Bagi pengunjung Muslim, ada pilihan halal yang terkenal, seperti Qingjuzai Halal Restaurant. Di sana, hotpot disajikan dengan bahan segar dan berkualitas tinggi. Pengunjung bisa mengatur tingkat kepedasan sesuai selera, sehingga setiap orang tetap bisa merasakan cita rasa khas Chongqing. Kota jembatan. Karena dikelilingi lembah dan sungai besar, Chongqing dibalut oleh ratusan jembatan. Siang hari, jembatan-jembatan itu adalah urat nadi kehidupan yang menghubungkan satu sisi kota ke sisi lain. Namun saat malam tiba, lampu-lampunya menyala, memantul di permukaan air Yangtze, menciptakan panorama yang begitu indah hingga sulit dilupakan. Penutup, Chongqing adalah kota yang menantang logika, kota dengan wajah futuristik, sekaligus kota dengan jiwa yang hangat. Ia bisa membuat siapapun terkesima dengan monorel yang menembus gedung, terengah di ribuan anak tangga,
lalu tersenyum di meja hotpot yang pedas dan hangat. Dan di bawah cahaya neon yang memantul di jembatan dan sungai, Chongqing berdiri sebagai bukti bahwa manusia bisa membangun kota yang tak hanya besar, tetapi juga menjadi legenda masa depan. Di balik cahaya neon dan hiruk-pikuk masa depan, Chongqing menyimpan wajah lain, sejarah yang panjang, keberanian yang tak tergoyahkan, dan iman yang terus bernafas. Inilah kisah Nafas Islam di Cyberpunk City. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa menjelajahi lebih banyak kisah dari penjuru dunia.